Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Badrul Zaman, NIM 2006 0511 dari kelas pemrograman Mobile D akan mendemokan project UAS Mobile. Di sini langsung saja kita masuk. Setelah membuat project, kita ke prospek YAML untuk menambahkan dependensi yang ada. Di sini ada Dio, Firebase Core, Database, Out, dan Flutter Sign In button. Lalu kita juga mengaktifkan untuk assets-nya di sini pada folder assets image. Lalu kita ke bagian folder lib. Di sini menggunakan arsitektur MVVM yaitu model view model. Langsung saja kita masuk ke dalamnya. Di sini untuk main.dart langsung diarahkan ke halaman splash screen. Nah, di sini halaman splash screen. Pada bagian emulator sudah tampil. Pada halaman splash screen di sini ada start splash asynchronous yang mana dia akan mengset durasi untuk loadingnya 5 detik lalu diarahkan ke halaman landing. Untuk bagian dalamnya sendiri kita menggunakan return scaffold yang bodinya ada center, child container, child column dengan main assist alignment center. Lalu untuk komponennya ada image asset dan text my comic tadi. Setelah itu kita diarahkan ke halaman landing. Nah, ini adalah halaman landing. Untuk halaman landing sendiri di sini returnnya sama scaffold, untuk bodinya juga sama center. Untuk yang komponennya di sini ada dari padding, childnya menggunakan text my comic di sini. Lalu yang kedua padding yang berisikan button email. Lalu yang ketiga ada padding untuk login using email. Kita ke halaman register terlebih dahulu. Di halaman register di sini saya tidak akan mendaftarkan ulang karena saya sudah punya akunnya. Jadi di sini kita mendeklarasikan variabelnya dulu untuk Firebase out, Firebase database, lalu untuk controllernya. Di sini returnnya menggunakan scaffold, bodinya form di sini, childnya single child scroll view yang nanti berisikan padding yang di dalamnya ada text from field yang ada 4 ini. Lalu kita ke bagian bawah, di sini ada button elevated button yang mana dia ketika dipencet akan memanggil fungsi register to Firebase. Nah, di sini di dalam register to Firebase di sini memanggil Firebase authentication yang akan dikonfirmasi untuk pendaftaran datanya dan juga ditambahkan ke Firebase real-time database di sini. Lalu kita ke halaman loginnya. Nah, di halaman login ini juga sama komponennya, login using email, tapi berbeda pada bagian void loginnya. Di sini untuk loginnya kita hanya memvalidasi data yang ada pada controller tadi, tidak mendaftarkan ulang. Jadi di sini saya masukkan emailnya. Kita submit, maka kita akan langsung diarahkan ke halaman home di sini. Untuk halaman home ini dia terdapat pada folder view di sini, yang mana kita fetch datanya diambil dari folder view model. Nah, pada bagian service di sini, untuk yang pertama kita memanggil untuk fetch all yang modelnya sudah dibuat pada comic model, pada folder model di sini. Comic kita deklarasikan variabelnya. Lalu di sini untuk mengambil datanya yang ada pada Firebase-nya. Lalu di sini response untuk mengget datanya saya menggunakan Dio. Nah, di sini untuk API-nya mengambil dari comics.json pada Firebase. Untuk spesifikasinya di sini ada all untuk tab bar semua, ada mangga untuk pada tab bar mangga di sini dan seterusnya. Jadi pada bagian sini sudah terfilter berdasarkan kategorinya. Kita balik lagi ke home, view home. Nah, pada home ini kita mendeklarasikan variable string UID tadi untuk kita dapatkan nanti datanya pada bagian profile di sini. Untuk pada tab bar semua ini, widget tab semua kita tadi panggil untuk fiturnya comic service
fetch all. Lalu untuk returnnya kita return container yang di dalamnya ada child list view builder dan return gesture detector yang nanti akan diarahkan ke halaman detail komik di sini dan parameter yang dibutuhkannya. Lalu untuk di bawahnya ada child column yang berisikan tadi image network ini, lalu berisikan judul, berisikan status dan chapternya. Untuk sisanya juga sama, widget tab manga, widget ini sama. Lalu pada bagian bawah di sini ada return tabs controller di sini. Ini parameter yang dibutuhkan untuk membuild tab bar di sini. Kita masuk ke tabs controller di sini. Nah, di sini untuk lainnya kita bataskan dengan 4 di sini sesuai dengan jumlahnya. Lalu untuk childnya scaffold ada pada bottomnya tab barnya tadi berisikan nama ini semua manga. Lalu untuk drawernya kita panggil dari kelas drawer widget. Untuk bodinya gunakan tab bar view. Kita masuk ke bagian home-nya terlebih dahulu, ke detail komiknya. Nah, ketika dipencet tadi kita memanggil data yang sudah ada pada widget fetch comic ini tadi. Berdasarkan parameter yang kita dapatkan tadi, dia mengambil dari filter apa? Tadi kita ambil dari filter all di sini. Lalu untuk komponennya sama, kita menggunakan return single child scroll view yang di dalamnya ada kolom, childrennya container yang berisikan gambar di sini. Lalu untuk alignment di sini ada untuk author, chapter, status, release. Lalu di bawahnya ada container yang berisikan deskripsi di sini. Lalu setelah itu kita masuk ke bagian drawer. Pada drawer ini kita masukkan ke bagian navigator di sini, drawer. Nah, di drawer ini ada childnya untuk list view. Lalu untuk childrennya di sini ada pertama ada user account drawer header. Di sini untuk gambarnya saya masih menggunakan aset berdasarkan folder image tadi. Lalu untuk account email dan account name-nya sudah mengambil data dari Firebase database. Jadi di sini untuk ref-nya kita mengambil dari child users, lalu kita gunakan tadi child-nya widget.uid. Lalu untuk child-nya kita panggil yang email. Lalu yang kedua kita panggil untuk child-nya yang name. Lalu di sini ada drawer item untuk membuat pada bagian sini ada home, profile, logout. Untuk drawer itemnya sendiri di sini ada list style, childrennya, lalu ada ikonnya yang tadi dibutuhkan, lalu teksnya yang dibutuhkan pada parameter teks di sini tadi. Lalu kita misalkan ke bagian halaman profile. Pada halaman profile di sini sudah mengambil dari data pada Firebase. Jadi untuk pertama returnnya scaffold yang di atasnya ada icon rollback di sini yang nanti akan mengarahkan ke home. Lalu untuk bodinya menggunakan single child scroll view memang mengarahkan ke di sini ada childnya container. Untuk childrennya nanti berisikan image yang ada di sini. Lalu untuk nama tadi juga sama, kita ambil dari data Firebase. Untuk childnya kita ambil yang ini nama, lalu di sini kita ambil email, dan yang di bawah kita ambil untuk nomor teleponnya phone di sini. Lalu kita kembali di sini ketika kita logout, dia akan kembali ke halaman login di sini. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.